Halo people sekalian, balik lagi di channel kesayangan Anda untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gue bakalan bahas hero yang paling sering orang salah invest atau ya kadang suka diinvestasikan. Dan hero apakah itu? Ya seperti yang kalian lihat di judul thumbnailnya. Mari kita percepat saja. Mari mulai. Jadi hero yang bakalan gue bahas itu adalah hero Gregory. Kenapa gue bakalan bahas Gregory? Dikarenakan banyak dari kalian, utamanya yang pemain lama, sudah berinvestasi ke dia, dan juga banyak yang pemain baru ikut-ikutan berinvestasi ke dia gitu. Jadi sebenarnya hero Gregory itu bagus nggak sih? Atau ada kekurangannya atau bagaimana gitu? Jadi di sini gue bakalan perjelas kegunaan Gregory, apakah dia bagus atau tidak. Ya silakan kalian buat versi kalian sendiri. Tapi ini tentu versi gua dan penilaian gua selama ini. Walaupun gue sebenarnya user hatcher nggak apa-apa. Oke, bagaimana stepnya? Gue bakalan jelasin step by step dan kita mulai dari cara mendapatkan hero Gregory. Cara mendapatkan hero Gregory itu cukup mudah ya. Kalian bisa dengan Hall of Valor ya, biasa menggunakan apa istilahnya, batu-batu merah ini, batu merah atau oranye ya. Pokoknya batu-batu ini untuk mensummon ya. Lalu cara kedua itu bisa dengan ke Clan Merchant ya. Dan kalian beli shardnya. Di sini 1, 2, 3 ini adalah bagian yang pasti ada tiap minggunya. Jadi risetnya Clan Merchant itu per seminggu sekali. Di sini ada shard Gregory 10 dan nanti di bagian random yang bisa diperbarui ini itu bakalan muncul lagi 10 Gregory. Jadi totalnya ada 20 shard Gregory per minggu. Jadi kalian siapkan saja koin ini, koin klan itu paling nggak setiap minggu harus ada 80.000 koin. Oke, itu adalah tata cara untuk mendapatkan Gregory, dan jelas itu bisa dilakukan oleh free to play. Yang penting kalian rajin untuk istilahnya online. Dan untuk gua yang sudah online dan login di 6 bulan, berarti hampir setengah tahun lebih dikit, Gregory gua dan tanpa adanya investasi yang lain ya, itu baru ada di level bintang 5. Di talentnya sendiri dia baru bintang 5 2/3 2/5. Jadi masih lumayan jauh untuk awakening. Ya untuk pengen dipercepat bisa pakai universal shard, tapi menurut gua nggak worth it sama sekali. Jadi mendingan nggak usah, biarkan Gregory awakening dengan sendirinya dengan cara tadi shard yang tersedia secara gratis per minggu. Mungkin butuh hampir 1 tahun untuk mengawakeningkannya, tapi ya tidak masalah karena kita berjalan apa adanya. Lanjut, hal yang menarik dari Gregory. Jadi Gregory ini gua bisa kasih predikat dia adalah hero free to play yang sangat bagus untuk buff. Bukan untuk war ya, tapi jadi tim support untuk buff. Kenapa? Kita bisa lihat di skill pertamanya. Di skill pertamanya kalian bisa lihat di sini meningkatkan damage serangan dasar ya, atau basic attacker hingga 4 troops di sekutu dalam jangkauan melingkar. Jadi pasukan sekitarnya Gregory ini itu ada peningkatan attack damage dari basicnya itu sebanyak 45% selama 5 detik ya.
selama 5 detik. Pakai loading lagi. Balik lagi. Selama 5 detik. Dan juga di sini berpeluang 100% untuk memberikan bleed pada target. Memberikan damage terus-menerus sebanyak 300 selama 2 detik. Ini sebelum awakening, ya. Dan di sini kalian bisa lihat dari skill pertama dia emang tipe buff. Jadi dia memberikan buff ke teman-temannya di sekitar. Dan dari skill pertama saja kalian juga bisa tahu bahwasanya dia bukan untuk VPP atau player versus player dan sebagainya. Dia nggak cocok karena dari skill pertama aja udah jelas dia support banget untuk buff. Jadi untuk secondary commander atau lead ya. Jadi dia secondary-nya aja. Kalau untuk first-nya ya silakan cari hero yang lain aja. Terus dia skill keduanya juga kalian bisa lihat di sini. Saat trup dikerahkan melakukan serangan dasar. Jadi ketika trup kita yang dipimpin itu memberikan serangan dasar atau basic attacker, itu ada 20% memulihkan yang luka. Jadi di sini ada healingnya. Skill kedua ini lebih ke heal. Dan faktor penyembuhannya ini bakalan terus meningkat sampai level 10-nya gua nggak kurang tahu ya. Level 10-nya itu bakalan berapa. Tapi di gua di level 6 itu ada di angka 177, nanti di level 7-nya itu hampir 200 faktor damage-nya selama faktor healing-nya selama 2 detik. Dan selama itu damage skill aktif target berkurang 8%. Jadi di sini ada 2 hal dalam skill 2-nya. Skill 2-nya itu satu, semakin dikeroyok dia semakin semakin sering dia menggunakan serangan dasar, maka dia bakalan mengheal pasukannya sendiri dengan faktor damage tertentu. Faktor heal tertentu. Dan efek keduanya itu adalah mengurangi damage skill yang aktif dari target. Jadi damage skill dari target itu bakalan dikurangi. Dan ya contohnya misalkan ya kita kena serang ya sama aja pengurangan damage lah gampangnya kalau pengen kalian ngerti ya. Jadi ini pengurangan damage skill bukan damage biasa. Kalau tulisannya di suatu skill tertulis pengurangan damage, nggak ada skill atau basic, nah itu biasanya mencakup keduanya. Tapi kalau misalkan kayak gini damage skill aja, berarti tertentu kepada damage skill saja yang dikurangi. Seperti itu ya. Jadi dari skill 1 dan skill 2-nya kita sudah melihat si Gregory ini memang bukan untuk jadi leader, tapi dia jadi co-leader atau secondary. Dan khususnya dia untuk supporter buff atau tukang healing ya kayak gitu. Dan untuk rekomendasi dari gua untuk 2 skill decknya itu kalian bisa menggunakan Divine Blessing ya. Ini untuk meningkatkan pengurangan damage-nya ya tentunya. Bisa juga dengan Thor Determination. Jadi untuk meningkatkan damage serangan dasar ini untuk yang versi serangannya. Tapi kalau misalkan kalian pengen meningkatkan si Gregory ini menjadi manusia support sesungguhnya, kalian bisa memberikan dia dengan skill ini mana ya? Kita lihat ke skill deck-nya dulu. Silakan Gregory untuk kalian bisa berikan dia dengan Enchant Pursuit boleh, karena ini bisa digabungkan dengan si Verdandi atau hero lain. Jadi bisa dengan Archer, karena pada dasarnya Gregory itu dia buff dan buffnya itu tidak tertentu kepada infantry.
Kalau dari skillnya ya, dari skillnya. Tapi kalau dari core-nya ya, dia infanteri ya pasti ada untuk infanterinya. Terus yang kedua, event blessing kan sudah. Yang gua saranin lagi untuk si ini si Gregory itu kalian bisa pakai Will Indulgence atau Blessed Negation. Ini juga gua saranin untuk kalian yang menggunakan Gregory. Kenapa milih ini dua? Karena untuk memaksimalkan tipe buffnya. Jadi tadi skill 1, skill 2 itu ngebuff. Nah, skill 3, skill 4 kita bisa untuk menghilangkan buff lawan atau debuffnya. Kalau misalkan Will Indulgence itu untuk menghapus efek debuff yang ada di pasukan kita. Sedangkan Blessed Negasi itu adalah untuk menghilangkan buff yang ada di target. Jadi musuh punya buffnya itu dihilangkan. Itu Blessed Negation. Jadi bedanya Blessed Negation dan Will Indulgence itu ada di kegunaannya. Kalau Will Indulgence itu menghilangkan debuff yang ada di pasukan kita, sedangkan Blessed Negation itu menghilangkan buff yang ada di musuh. Tandain. Itu aja sih. Oke, itu adalah skill deck yang gua saranin untuk Gregory dikarenakan untuk memaksimalkan buffnya atau buffernya. Dan dimanakah Gregory itu bisa bersinar? Gregory itu bisa bersinar utamanya ada di arena ya. Kalau untuk di battlefield gua nggak rekomendasi banget, kecuali kalian sudah 2 Mars atau 3 Mars ya. Tapi kalau gua kan masih 1 Mars, jadi masih belum gua rekomendasikan dan belum kelihatan jelas. Tapi kalau di arena itu berbeda ya. Kalau di arena seperti ini, kita contoh ambil yang mana ya. Ini elemennya. Jadi di arena sekarang itu yang gua sebelin itu karena banyak yang sudah istilahnya bukan mengawak kening kan. Nah, hero-hero yang dari kemarin Valhalla kali itu banyak yang sampai awak kening, dan itu cuman menuhin kuota aja. Padahal menurut gua hero-nya yang nggak bagus-bagus banget. Cuman ada beberapa yang bagus, tapi ya kalau yang archer gua nggak, karena menurut gua jelek. Sebagai gua yang pengguna archer juga, intinya gua paling sebel di arena itu karena banyak yang kayak gini. Nah, hanya ya intinya hero-nya jadi banyak yang sudah hampir awak kening. Padahal sebelumnya kan banyak yang masih bisa gua ini ya, masih gua counter gitu. Tapi ya sudahlah, mari kita cari yang tidak begitu banyak awak keningnya. Oke. Padahal ini di 100 bersaya. Oke, langsung aja ambillah ini. Dia awak keningnya ada 3. Masa bodoh. Jadi di sini kegunaan Gregory itu adalah untuk ngebuff. Jadi di sini kan kita sudah lihat ini Gregory gua taruh di sini dan kita gunakan untuk ngebuff aja. Nah, jadi kita gunakan untuk ngebuff aja. Soal Gregory-nya gimana? Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah ketika Gregory itu aktif buffnya ini, maka dia bakalan memberikan buff ke yang 2 di sebelahnya ini, gitu. Makanya kenapa Gregory gua taruh di depan dulu, karena ya sekalian dia tebel gitu ya. Juga dia ngasih buff dan debuff tadi gitu. Itu yang gua suka dari Gregory. Ternyata menang ya. Oke. Menang ternyata. Dengan perolehan ya udah jelas pasti semuanya dikumpulin di yang pertama, karena trup ini yang paling sempurna satu squadnya gua. Jadi bisa dilihat ya di arena itu kegunaannya Gregory ya tadi. Dia jadi ngebuff untuk sisi-sisinya atau yang ada di sekitarnya. Kalau untuk di battlefield gua nggak rekomendasikan dulu ya, karena
syaratnya minimal kalian punya 2 atau 3 Mars baru dia berasa. Tapi kalau misalkan kalian cuma 1 Mars dan pengen jadi Gregory utamanya, ya kalian cuma jadi buffer kawan, belum dapat kill pointnya aja boro-boro dapat kalian. Ya namanya assist di sini kan nggak ada poin assist. Tapi kalau misalkan poin assist ada, kalian pasti dapat gitu. Singkatnya, Gregory ini adalah hero buffer atau hero support terbaik yang menurut gua untuk yang free to play. Jadi buat kalian yang free to play silakan simpan Gregory-nya sampai awakening dan itu sangat bagus sekali. Apalagi nanti kalau misalkan Gregory-nya awakening ya, ini skill awakening-nya dia. Enggak bisa lihat kan? Jadi ketika dia sudah awaken itu peluangnya ya tetap di 100%, tapi faktor damage dari blade-nya itu jadi 400 ya. Terus juga peningkatan di buff-nya, peningkatan buff serangan dasarnya itu meningkat jadi 50% selama 5 detik. Ya ini sebenarnya masih lemah ya. Lihat 50% itu 5 detik, bayangkan ya. Kenapa gua selalu bilang kemarin gue suka dengan skill Blessed by Fate, karena sekarang habis di up kemarin di update itu udah peningkatannya signifikan banget. Jadi 30 detik pertama kalian sudah dipastikan dapat buff 50% selama 30 detik, dan ditambahkan dengan buff dari Gregory tadi itu udah dipastikan dapat 2 kali serangan dasar ya, karena jadi 100% tuh. 100%. Jadi gunanya sangat signifikan Blessed by Fate ini. Dan kenapa alasannya tadi di arena itu serangan dasar gua termasuk sakit juga karena ini gitu. Jadi udah dapat 50% plus tadi dari Gregory juga ya seperti itulah. Intinya alasan kenapa Gregory itu lebih bersinar di arena ya karena dia harus ada temen banyak baru dia bener-bener ada kegunaannya. Kalau nggak ada ya kalian bakalan sering melihat para sepuh yang bilang hero ini agak jelek gitu karena emang belum kelihatan banget gitu gregetnya di mana, karena dia cuman tipe support. Oke, ini aja yang gua bisa bagikan buat kalian biar kalian lebih tercerahkan lagi soal hero Gregory. Sebenarnya Gregory itu seperti apa sih ya seperti ini gitu. Dan untuk hero apa lagi yang perlu gua jelaskan, kalian bisa tinggalkan komen, like, dan jangan lupa share ke teman kalian biar sama-sama tahu dan biar sama-sama nggak kejebak. Oke? Salam Viking dan bye.